Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya perspektif yang berbeda ya menanggapi demo dari Prabowo di challenge oleh civil society. Ini siapa? Dari Zainal Arifin Muchtar ya. Kita lihat. Padahal dalam studi hukum saya kira, khususnya soal Undang-Undang MD3, kata nonaktif itu nyaris tidak ada sebenarnya. Tidak ada konsep nonaktif. Yang ada adalah pemberhentian secara recall. Nah, saya menduga jangan-jangan bahasa nonaktif ini adalah bahasa menipu. Bahasa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu tidak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan problem. Jadi Eko Patrio itu tidak dinonaktifkan ya, dipecat ya, sama dengan Uya Kuya. Tapi yang nggak dipecat tapi digeser ke komisi lain adalah Ahmad Sahroni ya. Jadi nggak ada yang dinonaktifkan ya. Tapi kemudian menambah problem. Misalnya dengan mengatakan bahwa ini ada kerjaan ekstremisme terorisme yang saya tidak paham ya di mana. Termasuk ketika menjelaskan bahwa ini ada pesanan orang lain. Saya kira kewajiban pemerintah bukan omon-omon untuk membangun kecurigaan antar publik. Orang kan bisa menduga-duga, oh ini jangan-jangan geng Solo, ini jangan-jangan tentara di belakang, ini jangan-jangan polisi yang menggerakkan, ini jangan-jangan intel. Kan itu bagian Intel, geng Solo, polisi, tentara, itu satu kecurigaan dari Zainal Arifin Muchtar. Demo-demo yang marah itu sebenarnya ada yang merekayasa ya, untuk memukul lawan politik tertentu atau untuk skenario yang lebih besar yang kita nggak tahu ya. bagian dari mengadu domba publik. Yang pertama, kalau kita bicara soal kita bicara soal ini dulu ya, soal Dia nonton banyak juga, 131.667 10 jam yang lalu. Satu visi utama, channel yang baru saya tahu ya, kita subscribe dulu ya, loncengnya ya. Oke. Kan saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Yance tadi. Betul-betul harus dibedakan sebenarnya akar permasalahannya apa. Karena akar itulah yang menentukan kita sedang menyelesaikan problem atau tidak. Saya membahasakannya secara sederhana, membedakan antara mana gejala dengan mana penyebab. Saya kira kalau penyebabnya itu pada rendahnya legitimasi pemerintah, karena dia lahir dari proses pemilu yang abal-abal, mutunya rendah, pemilu yang mutunya rendah. Kalau kata Yusuf Kala, pemilu yang kemarin diikuti Prabowo dan Prabowo itu karena cawe-cawe Jokowi, itulah pemilu yang paling buruk sepanjang sejarah Indonesia, kata Yusuf Kala. Tapi kalau kata Zainal Muchtar adalah pemilu abal-abal yang mutunya rendah ya. Dan itu yang membuat pemerintahnya legitimasinya rendah, ala kadarnya. Lalu kemudian begitu juga ketika pemerintahannya bekerja dengan konstruksi ala kadarnya, itu yang membuat kebijakannya menjauh dari publik. Begitu juga anggota DPR. Anggota DPR dan pemerintah itu menjauh dari publik ya, tidak membela publik, tidak membela rakyat ya. Begitu juga dia mencari akar masalahnya sebenarnya dari pemerintah, yaitu yang lahir karena dari proses-proses pemilu yang abal-abal, yang mutunya rendah ya. Dia tidak bilang kecurangan atau cawe-cawe Jokowi dan segala macam cara yang dipakai, termasuk infrastruktur ASN sampai parcok, tapi dia mengatakan secara sederhana pemilunya abal-abal ya. Zainal Arifin Muchtar ini dari Jogja, ini ahli tentang korupsi. Kementerian yang kemudian gemuk sekali. Begitu juga kebijakannya yang nyaris tidak bermutu, macam MBG, lalu kemudian kebijakannya nggak bermutu. MBG itu makan bergizi gratis ya, meneruskan IKN. Dan termasuk Koperasi Merah Putih dan lain-lain sebagainya.
Nah, jadi akar Koperasi merah putih yang mau dibikin sampai 84.000 di setiap desa satu. Itu kebijakannya nggak bermutu menurut Zainal Arifin Mukhtar, termasuk meneruskan IKN dan program MPK. Apakah itu mencerminkan bahwa Prabowo seorang sosialis dengan program-program tadi? Itu tidak dijelaskan oleh Zainal Mukhtar ya, tapi dia mengatakan itu tiga program itu merupakan IKN yang jor-joran biayanya itu, kemudian juga MPK dan satu lagi tadi koperasi merah putih, itu satu program yang tidak bermutu yang dilahirkan oleh rejim Prabowo ya. akar permasalahannya di situ. Akar masalahnya Sepanjang itu tidak dirombak, saya kira yang lain itu hanya simptom, yang lain itu hanya gejala. Jadi kalau kita mengobati gejalanya, ya mungkin gejala itu akan menghilang sementara, tapi kemudian dia akan kembali dalam bentuk berbeda atau bisa jadi dalam bentuk yang sama di kemudian hari. Contoh misalnya mengganti Kapolri tentu saja adalah penting. Tetapi jauh lebih penting pada saat yang sama memastikan bahwa pemerintahannya juga punya legitimasi yang kuat, sehingga Kapolri yang ditunjuk itu bukan Kapolri yang bermasalah lagi, bukan Kapolri yang tidak menunjukkan sikap perubahan gitu. Jadi saya ingin mengantar dengan mengatakan bahwa tolong bedakan mana penyebab dan mana simptom gejala. Mari sesekali kita obati gejala, tetapi jangan sampai kita melupakan akar permasalahan. Yang menurut saya akar permasalahannya adalah rendahnya legitimasi pemerintah, pemerintahan yang mati rasa gitu ya, yang tidak punya legitimasi dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, saya kira begini, ada beberapa bahasa yang menunjukkan fantasi sekaligus kapasitas pemerintahan yang tidak pas. Misalnya bahasa yang saya ngelihat ada semacam glorifikasi bahwa anggota DPR-nya sudah dinonaktifkan. Padahal dalam studi hukum saya kira, jadi kita perlu ya mengenali atau mendeteksi pikiran-pikiran yang berbeda, perspektif yang berbeda dari orang yang di luar kekuasaan atau muncul dari seorang intelektual yang bebas, yang independen, yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan istana seperti ini contohnya. Jadi yang diuntungkan adalah publik secara keseluruhan ketika kita memiliki intelektual yang tidak melacurkan diri ya, tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Khususnya soal undang-undang MD3, kata nonaktif itu nyaris tidak ada sebenarnya. Tidak ada konsep nonaktif. Yang ada adalah pemberhentian secara recall. Nah, saya menduga jangan-jangan bahasa nonaktif ini adalah bahasa menipu untuk kemudian publik seakan-akan disenangkan gitu ya, hanya untuk sekedar meredam. Tapi kemudian suatu saat dia akan kembali lagi. Tapi perkembangan terakhir nonaktif itu tidak terjadi untuk Eko karena sudah dipecat ya atas kemauan sendiri kalau dalam pengertian jadi mengundurkan diri atas kemauan sendiri, padahal mungkin dapat tekanan dari pimpinan partai ya, yaitu Eko dan Kuya. Tapi Ahmad Saroni mungkin karena dia orang yang kayak nomor 3 sebagai anggota DPR, sebagai seorang yang tajir gitu, jadi dia tampaknya partai tidak berani merecall dia, tapi menggeser ya dari ketua komisi berapa tadinya 3 apa 1 terus digeser ke komisi yang lain, meskipun sekarang masih ngumpet di Singapura. Saat dia akan diaktifkan lagi. Nah, ini yang sebenarnya harusnya diakhiri. Maksud saya adalah termasuk presiden tadi menggunakan kalimat nonaktif, saya kira jangan pada nonaktifnya, tapi kemudian harus di-recall dan harus diberhentikan. Yang ketiga, saya kira bahasa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu
tidak menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan problem. Misalnya, Kemudian menambah problem, menambah beban pemikiran. contoh, Misalnya dengan mengatakan bahwa ini ada kerjaan ekstremisme terorisme yang saya tidak paham ya di mana. Termasuk ketika menjelaskan bahwa ini ada pesanan orang lain, ada pihak-pihak lain. Saya kira kewajiban pemerintah bukan omon-omon untuk saya menjelaskan, membangun kecurigaan antar publik, kecurigaan antar orang. Orang kan bisa menduga-duga, oh ini jangan-jangan geng Solo, ini jangan-jangan tentara di belakang, ini jangan-jangan polisi yang menggerakkan, ini jangan-jangan intel. Kan itu bagian dari mengadu domba publik sebenarnya. Artinya kalau presiden memang paham, jadi ucapan presiden dalam konferensi pers di istana yang dihadiri oleh ketua-ketua partai, yang tidak hadir adalah ketua presiden partai PKS dan ketua partai AHY yang diwakili semuanya itu menunjukkan menurut perspektif Jenderal Arifin Mokhtar itu menimbulkan persoalan baru ketika presiden mengatakan demo-demo kemarin itu mengarah pada makar dan terorisme, dan itu berarti akibat konsekuensi logisnya itu sebenarnya adu domba yang dilakukan oleh presiden terhadap sesama elemen bangsa, karena Prabowo tidak menyebutkan secara jelas ya, tapi orang menduga jangan-jangan Grimo itu digerakkan kalau nggak oleh polisi, oleh tentara, oleh geng Solo atau oleh intel, dan itu berarti ada kecurigaan sesama warga negara yang ditumbuhkan ya dalam perspektif Mokhtar yang ditumbuhkan oleh presiden. Justru presiden seharusnya melakukan semacam enlightenment, pencerahan, tapi justru ini menumbuhkan bibit-bibit kecurigaan baru dan menimbulkan pertentangan baru di kalangan masyarakat karena ucapan presiden yang mengatakan demo-demo itu mengarah pada ekstremisme atau terorisme dan makar ya. Bahwa ada problem, ya, ada problem di level misalnya ada penunggang gelap, maka yang harus dilakukan pemerintah bukan hanya mengumumkan ada penumpang gelapnya, tapi turunkan penumpang gelapnya, tangkap penumpang gelapnya, siapa penumpang gelapnya, lalu diumumkan ke publik supaya publik tidak dipecah, ya, dengan mengatakan ini kita sedang diadu domba. Iya, kalau ada negara asing yang tidak suka dengan kita, siapa? Supaya kita tahu dan kita kemudian juga punya common sense yang sama untuk melakukan perlawanan di situ. Dan di situ saya kira kelihatan tidak ada itikat untuk membangun itu. Jadi hanya menumpahkan kesalahan, curhat. Kalau dalam istilahnya Nasruddin Hoja, dia punya dompet hilang di dalam ruangan, dia memilih mencari di luar ruangan. Karena di luar ruangan lebih terang lampunya dibanding dalam ruangan. Kira itu adalah kesalahan yang mutlak. Dan yang keempat, Nasruddin Hoja itu seorang komedian atau sufi katanya dari kawasan Timur Tengah yang penuh dengan hikmah dari anekdot yang tadi dikutip ya, bahwa dompet yang hilang di dalam ruangan yang gelap, si Nasruddin Hoja lebih suka mencari di luar ruangan. Padahal dompetnya ada di dalam ruangan. Kenapa di luar ruangan dicari? Karena di luar ruangan itu lebih terang dibanding di dalam ruangan. Satu anekdot yang bisa membuat Prabowo berpikir. Jadi masalahnya tidak diselesaikan, tapi justru menimbulkan masalah baru. Begitu, oke. Begini. Kalau dikatakan ini menjadi alasan untuk mengeluarkan keadaan darurat dan lain-lain sebagainya, kita harus persis yang saya bilang tadi, kan anarkisme, lalu saya tidak ingin menyebutkan anarkisme karena anarkisme pasti punya term berbeda. Taruhlah itu tindakan yang kekerasan yang terjadi, pembakaran, penjarahan, kan harus kita ketahui itu sumbernya dari mana. Yang sekarang tidak jelas ini kan sumbernya siapa yang menggerakkan, siapa yang lakukan, ya.
kalau memang masyarakat yang lakukan, tentu akan berbeda. Tapi kalau misalnya ini gerakan terstruktur yang di belakangnya memang ada upaya untuk mengacaukan, harusnya itu yang dikejar. Jangan kemudian mengeluarkan keadaan bahayanya gitu. Karena keadaan bahaya itu tiba-tiba akan menekan publik yang seakan-akan menjadi pihak yang bersalah gitu. Padahal kita tahu misalnya dalam kasus pembakaran halte ada skenarionya, ada sistematisasi di sana. Makanya kalau ada itu ya kejar itunya, umumkan ke publik itunya tanpa perlu mengeluarkan keadaan bahaya. Saya suka dengan istilah yang digunakan oleh Mbak Bibip di awal tadi, bahwa ini sebenarnya adalah gerakan konstitusional untuk menyerobot kembali ruang-ruang kedaulatan publik yang sebenarnya selama ini tidak pernah diserahkan pada negara, tapi kemudian negara sudah menggunakannya secara serampangan. Jadi ini semacam penyertaan ulang dari masyarakat bahwa sebenarnya kedaulatan ini punya kita. Nah, di titik itu saya kira untuk tindakan yang konstitusional tidak ada alasan dong untuk kemudian mengeluarkan keadaan bahaya. Lagi pula saya bilang tadi, betulkah tindakan betulkah Prabowo mau mengeluarkan satu dekret atau pengumuman keadaan Indonesia dalam keadaan bahaya darurat atau siaga 1? Kan penjarahan itu berasal dari tindakan konstitusional yang dibangun oleh masyarakat? Saya kira tidak. Apalagi kalau kita bicara tadi soal adanya itikat untuk mengganggu atau itikat untuk menyusupi. Nah, yang kelima, saya kira begini teman-teman sekalian, yang penting untuk kita pikirkan. Mari sekarang persiapkan untuk punya kartu pengaman. Apa itu? Bagi misalnya teman-teman, termasuk mahasiswa, termasuk masyarakat secara umum. Ini kan kalau Presiden sudah mengeluarkan kata-kata bahwa melakukan tindakan tegas, terukur, dan lain-lain sebagainya, saya khawatir monopoli tafsiran tegas terukur ini akan ada di pemerintah, aparat di lapangan, pemerintah. Dengan seketika dia bisa mengeluarkan apapun dengan alasan terukur, tegas, ada perintah, legitimasi dari pemerintah untuk melakukan tindakan tegas dan terukur itu. Nah, ketika ukuran tegas dan terukur ini dimonopoli oleh negara, saya kira itu berbahaya sekali. Ya, itu bisa mengakibatkan akan ada penangkapan secara masif, akan ada upaya untuk melakukan membenarkan tindakan kekerasan di lapangan. Nah, itu yang ini satu tantangan, ide yang semacam side argumen, argumen tandingan dari Zainal Muchtar terhadap pikiran Presiden yang sudah mengeluarkan perintah dalam tanggal 31 Agustus itu, yang dihadiri oleh ketua partai, menanggapi situasi terakhir yang chaos, ya, pembakaran di mana-mana, dan memerintahkan TNI dan Polri untuk bersikap tegas, dan itu dipersepsi oleh Zainal Arifin Muchtar sebagai tindakan berbahaya karena kemungkinan akan memunculkan tafsir yang tunggal bahwa tegas dan terukur itu dimonopoli tafsirnya oleh aparat pemerintah. Dan itu berarti mereka bisa melakukan penangkapan massal, dan kedua bisa melakukan kekerasan di lapangan dengan alasan tindakannya sudah tegas dan terukur dan mendapatkan legitimasi, ya, dari pemerintah karena diperintahkan oleh Presiden langsung secara terbuka itu. Dan itu satu tafsiran yang berbahaya. Diingatkan oleh Zainal Arifin Muchtar, ya. Bagaimana menurut Anda? Saya ngantuk, ya. Jam 9.30 waktunya tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.